Halo babyku, selamat datang di Baby Talk Podcast. Bebas bicara, your safe platform to talk. Balik lagi sama aku Aul, dan hari ini kita mau ngobrolin soal perempuan dan kesehatan mental. Menurut data, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam setahun terakhir ini. Dan juga survei BKPK dan BPS di tahun 2023 juga menunjukkan kalau prevalensi depresi pada perempuan itu ternyata lebih tinggi daripada laki-laki. Kemudian juga untuk teman-teman dari kelompok ragam gender seringkali menghadapi situasi diskriminasi yang akhirnya berakibat pada memburuknya kesehatan mental mereka. Jelas angka ini menegaskan kalau isu soal kesadaran dan dukungan untuk isu kesehatan mental ini juga cukup penting untuk kita suarakan. Nah, di episode hari ini kita mau ngobrolin soal tantangan yang dihadapi khususnya sama perempuan dan teman-teman dari kelompok ragam gender dan seksualitas, serta gimana sih kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan inklusif. Untuk itu kita hari ini sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang memang sehari-hari bekerja untuk isu kesehatan mental. Langsung saja kita sapa, ada Kak Putri Puspita Ningrum. Halo Kak. Halo Aul, halo babyku semuanya. Yeay, Kak Putri, selamat datang di Baby Talk Podcast. Gimana kabarnya hari ini Kak? Sehat dan baik Aul, kamu gimana? Gue juga, alhamdulillah kita harus disehat-sehatkan di situasi hari ini ya. Kita melihat sana sini dengan banyaknya hashtag yang itu juga bikin kadang burn out banget ngelihat semua hal yang terjadi, rasanya kayak cepet banget gitu. Nah, Kak Putri, mungkin di sini ada beberapa babyku juga yang belum tahu Kak Putri ini siapa, terus juga Kak Putri kerjanya di mana. Boleh dong kenalan sedikit sama babyku untuk perkenalkan diri Kak Putri. Oke, halo semuanya, babyku dimanapun berada ya. Salam dari aku, namaku Putri, aku seorang psikolog dan saat ini aku tinggal di Bali, jadi praktek sebagai psikolog offline di Bali dan online di Hatiplong. Jadi gitu ya babyku ya, kalau mau cari Kak Putri tinggal coba dicari di Hatiplong aja. Oh, Kak Putri, hari ini kita mau ngobrolin soal perempuan dan kesehatan mental. Jadi gini, sebelum nanti kita masuk ke intinya, aku boleh gak sih minta ceritain sedikit sama Kak Putri? Tadi kan Kak Putri bilang kerja di Hatiplong gitu ya. Gimana sih kerja-kerja teman-teman psikolog klinis di Hatiplong untuk mendukung kesehatan mental bagi perempuan dan juga teman-teman dari kelompok ragam gender dan seksualitas? Oke, nah kalau di Hatiplong kita memang kesepakatan gitu ya, misi bersama bahwa gimana caranya supaya akses layanan kesehatan mental bisa diterima oleh semuanya. Otomatis untuk segala macam rupa pilihan ya, atau yang terberi gitu, misalnya sebagai perempuan atau berbagai ragam gender yang ada di sekitar kita, itu kami sangat terbuka selama memang layanan kami dirasa cocok dengan kebutuhan yang ada. Kami berusaha menyediakan ada psikoterapi, ada konseling, juga kalau misalnya dirasa butuh, kami terbuka untuk semuanya yang ada. Kami berupaya untuk setara dan sama-sama sepakat bahwa yang terpenting semua meraih kesehatan mental yang baik. Menarik sih Kak, soalnya gini, beberapa kawan-kawan perempuan atau teman-teman dari kelompok ragam gender dan seksualitas itu seringkali mereka itu takut untuk mengakses layanan kesehatan mental karena mereka tuh takut dijudge atau stigma gitu ya, karena katanya di beberapa referensi yang aku baca katanya perempuan itu stigmanya tuh lebih emosional, atau teman-teman ragam gender seksualitas itu mereka nih seringkali di stigma quote in quote penyebab bencana lah, bermasalah dan lain-lain, stigma-stigma yang rasanya ini bisa jadi salah satu hambatan juga untuk mereka dalam mengakses layanan kesehatan mental. Sejauh mana stigma ini akhirnya mempersulit untuk mengakses layanan kesehatan mental atau sekedar mencari dukungan, apakah ini memang terjadi secara real atau gimana? Oke, pertama aku mohon maaf dulu, sorry banget buat yang pernah punya pengalaman seperti itu dalam mengakses layanan kesehatan mental. Apakah ini benar terjadi atau tidak, semua informasi yang diterima oleh teman-teman di Baby Talk aku rasa berhak untuk dipercaya karena itu pengalaman pribadi masing-masing. Jadi
Aku mohon maaf, yang pertama pernah mengalami itu, yang kedua aku kembalikan ke ranah profesional. Sebetulnya secara etik, salah satu hal penting untuk memberikan layanan kesehatan mental adalah non-judgmental yang pertama. Jadi, kami berupaya melakukan itu. Walaupun seorang profesional kesehatan mental kan juga manusia gitu. Dan setiap manusia itu punya nilai-nilai yang dipegang dan itu berbeda-beda. Nah, kami berharap bahwa nilai itu terpisah juga oleh profesionalitas, tapi kan kadang nggak bisa ya, Paul ya. Jadi memang akhirnya mungkin ada beberapa yang menjalankan nilai dan berbenturan dengan kebutuhan teman-teman yang ada. Tidak sepenuhnya dibenarkan, tapi aku coba mengingatkan bahwa ada loh platform-platform, salah satunya bersama Hati Nulung yang memang kami berusaha sekali untuk tidak membedakan atau tidak memberikan judgement kepada apapun pilihan seseorang individu. Itu kan kebebasan dia sendiri, selama memang kami bisa memberikan dukungan kesehatan mental gitu, karena itu memang area kami. Nah, kalau tentang stigma ya, apakah stigma ini akhirnya mungkin mempengaruhi bagaimana orang mengakses layanan kesehatan mental? Tentu stigma ini kalau dilihat, kalau kita masuk ke perayaan yang lain ya, World Mental Health Day gitu ya, Oktober. Stigma ini selalu jadi topik yang muncul lagi gitu. Karena memang sulit untuk bisa dalam waktu singkat meniadakan stigma atau membuat orang itu tidak terpengaruh oleh stigma, karena dia memang ada di sekitar kita. Nah, stigma pertama tadi awal bilang tentang perempuan ya, emosional. Terus tadi ada juga stigma yang diterima oleh teman-teman kita yang lain, dibilang membawa hal buruk misalnya kan. Itu kan suatu situasi sosial yang kita tidak inginkan terjadi, ya, tidak ideal. Dengan adanya stigma itu, orang tuh kadang juga menormalisasi apa yang dia rasakan. Contoh nih, perempuan emosional, terus tiba-tiba dia sudah merasakan beberapa bulan terakhir emosinya intens, terus dia sudah kelabakan untuk mengelola itu, tapi karena ada stigma itu dia jadi mikir, emang gini kali ya jadi perempuan ya, kayak gitu. Jadi ya udah, tidak merasa bahwa itu tanda-tanda dia butuh bantuan. Itu yang pertama. Lalu ada juga yang tadi misalnya itu membawa keburukan, itu membawa dampak yang nggak baik bagi orang. Itu juga bisa menghalangi individu ini, orang ini yang memang butuh bantuan untuk merasa layak untuk dibantu. Di depanku, aku mungkin tidak bisa mewakili semua psikolog ya. Beberapa klien yang sudah datang, sudah berduduk di depan kami, udah berkonsultasi dengan kami, masih mempertanyakan bahwa ini saya layak buat diperlakukan baik nggak? Saya layak buat dibantu? Tentu dong layak ya. Tapi perasaan-perasaan itu juga bisa menghalangi seseorang untuk mau bergerak membantu dirinya sendiri. Belum lagi stigma tentang mengakses layanan kesehatan mental ya, kayaknya nunggu heboh dulu, nunggu gejalanya udah sulit banget untuk diregulasi baru datang, padahal sebenarnya enggak. Bahkan dalam kondisi tidak apa-apa sekalipun, kalau memang mau mental health check up, itu sangat juga dibolehkan gitu kan, untuk mencegah dan untuk membuat keberdayaan diri itu lebih berdaya di kemudian hari. Berarti tadi aku highlight tentang mental health check up, kalau misalnya kita terbiasa untuk medical check up, kenapa kita juga nggak membiasakan diri atau menormalisasi mental health check up itu ya, berarti ya Kak? Berarti kalau dari yang sudah Kak Putri jelasin tentang stigma, mungkin itu jadi salah satu tantangan terbesar teman-teman psikolog klinis juga kali ya, untuk keeping up with orang-orang yang mau mengakses layanan kesehatan mental. Tapi Kak, selain itu ada lagi nggak sih tantangan-tantangan yang lain yang juga sama krusialnya dengan tadi stigma gitu ya? Apakah mungkin budaya, agama, dan lain-lain itu juga mempengaruhi teman-teman dari perempuan dan juga kelompok rentan untuk mengakses kesehatan mental sendiri? Oke, kita mulai dulu dari yang biologis ya, dari yang sebenarnya kita sudah dapat gitu kan ya, dari awal lahir. Perempuan itu memang berdasarkan beberapa riset terbaru di dunia kesehatan mental, itu memang dalam beberapa gangguan kesehatan mental bisa 2 kali lebih rentan dibanding laki-laki. Pertama karena memang siklus hormon ya yang berbeda. Salah satunya itu. Yang kedua, bagaimana otak berfungsi itu juga berbeda. Nah,
kerentanan ini juga menjadi tantangan tersendiri buat perempuan itu sendiri untuk bisa menjaga kesehatan mental. Belum lagi jika kerentanan ini bertemu dengan aku bilang adanya situasi sekitar atau lingkungan yang tidak ramah atau dia tidak cukup paham apa yang dibutuhkan dari kondisi yang memang natural ini. Bahkan ada beberapa gangguan kesehatan mental yang hanya dirasakan oleh perempuan gitu. Kayak PMDD kita bilangnya premenstrual dysphoric disorder, itu kan yang memang perempuan aja jadinya kan. Terus ada juga postpartum depression ya yang melahirkan perempuan. Jadi itu yang membuat beberapa hal terkait kebijakan semestinya mempertimbangkan itu. Kenapa? Bukan karena manja atau bukan, itu kan sering ya dibilang kan kamu perempuan sudah kodratnya gitu kan ya, mens melahirkan jadi kamu harus kuat kayak gitu. Tapi setiap kondisi kan akan jauh lebih mudah dilalui apabila situasi di sekitarnya tuh juga mendukung. Jadi itu sih, yang pertama ada faktor biologisnya baik dari hormonal ataupun dari kontak gitu ya. Yang kedua dari lingkungan. Kita lihat nih lingkungan sendiri. Pertama penerimaan dulu. Sedikit bahas pengalaman personal ketika aku baru melahirkan. Terus kebetulan anakku laki-laki. Banyak sekali ucapan yang aku terima adalah bersyukur ya anaknya laki-laki. Keren ya anaknya laki-laki. So aku sebagai ibu yang punya anak laki-laki dan aku perempuan. Di sana aku mempertanyakan, emang kalau anaknya perempuan gak bersyukur ya? Jadi terus aku kayak aslinya waktu itu ibuku lahirin aku bersyukur aku jadi kayak gitu. Di Indonesia kadangkala value laki-laki sama perempuan mungkin tidak se-intens dulu ya, tapi saat ini tuh masih ada yang seperti itu. Jadi sejak lahir pun lingkungan sekitar mungkin sudah memaknai perempuan itu berbeda dari laki-laki, mungkin karena kita masih patrilineal gitu kan umumnya. Tapi kondisi seperti ini juga bisa menggerus rasa berharga, sedangkan rasa berharga itu kan rasa yang sangat mendasar dibutuhkan manusia ya. Saya berharga loh ada di sini kayak gitu. Yang kedua tentang juga sistem seberapa ada pilihan-pilihan yang bisa terbuka bagi perempuan. Misalnya ada ruang-ruang aman untuk perempuan bisa mengekspresikan diri. Saya tidak berusaha membandingkan dengan yang lain, tapi kita sama-sama tahu ruang aman masih menjadi salah satu kebutuhan kan untuk perempuan di Indonesia terutama ya. Terus yang berikutnya adalah tuntutan sosial. Tuntutan boleh, tapi kalau cuman menuntut tanpa memfasilitasi kan nggak oke ya. Tapi yang terjadi sekarang adalah tuntutan, ekspektasinya tinggi, tapi fasilitasnya dukungannya itu masih rendah. Beberapa kebijakan di tempat kerja tentang kondisi terkait menstruasi atau kondisi pasca melahirkan sudah ada sebetulnya. Sangat apresiasi tentang itu, tapi masih jadi PR bersama untuk pelaksanaannya. Nah, ya di luar adanya stigma, di luar adanya diskriminasi, sebenarnya hal-hal basic yang seperti itu juga masih jadi tantangan untuk perempuan dan kelompok rentan menjaga kesehatan mental mereka. Banyak ya Kak sebenarnya tadi ya faktornya, ada bisa dari biologis, terus lingkungan sekitar, bahkan kebijakan yang ada juga itu menjadi salah satu faktor gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungan sekitar gitu, kadangkala beberapa mungkin ya dari teman-teman perempuan, teman-teman transpuan, juga teman-teman LBQ, akhirnya mereka merasa jadinya terperangkap, apalagi khususnya untuk teman-teman minoritas gender dan seksualitas ini seringkali ketika akhirnya lingkungan mereka tuh nggak aware soal isu kesehatan mental, sementara kelompok terdampak ini sudah menjadi korban, tapi lingkungan sekitar mereka nggak aware, akhirnya instead of dibawa ke akses kesehatan mental tadi, akhirnya ada beberapa yang jadi korban dua kali. Misalnya ada beberapa yang akhirnya untuk teman-teman minoritas gender dan seksualitas itu tadi ada beberapa yang mengalami pemasungan dan lain-lain gitu. Mereka akhirnya mengalami pengalaman traumatis yang lain gitu, termasuk juga orang tua mereka atau lingkungan terdekat mereka itu membawa mereka untuk melakukan
terapi konversi atau upaya pengubahan Sogi gitu. Dan aku tahu ini sepertinya masih banyak terjadi di Indonesia sendiri. Gimana sih sebenarnya kalau Hati Plong sendiri atau Kak Putri gitu ya berupaya untuk bisa mendukung konseling yang aman, konseling yang ramah untuk para korban atau para penyintas terapi konversi ini? Oke. Ya, masih ada dan semoga nggak terus bertambah ya. Yang pernah mengalami ini tuh sangat aku harapkan. Mungkin sebelum masuk ke bagaimana Hati Plong berperan di situ, mau untuk ikut berperan di situ, aku mau kita sama-sama ngelihat dulu sesuatu tuh dari berbagai sisi. Oke, covernya adalah perempuan. Covernya adalah pilihan gender tertentu. Covernya adalah pilihan orientasi seksual tertentu. Sering kali yang masih aku lihat adalah habis kita lihat cover, that's it. Langsung dikelompokkan. Benar, salah. Terus habis dikelompokkan benar salah, langsung dicari tuh. Kalau benar maka ya wes, kalau salah langsung dicari. Padahal kita perlu untuk belajar memahami dulu. Mungkin bukan hanya isu ini ya, tapi banyak sekali isu yang ada di sekitar kita, isu sosial yang belum apa-apa sudah dibuat kesimpulannya. Belum apa-apa sudah ditentukan ini arahnya mau kemana. Nah, kesehatan mental sayangnya tidak tampak seperti luka fisik kayak gitu. Jadi kita kadang perlu untuk duduk, mendengar dulu, dan membangun diskusi dulu gitu untuk paham ada apa ya, apa yang dirasa, apa yang menjadi tantangan. Seperti itu. Benar-benar ingin sekali mengajak semua babyku di sini, terutama yang kita ajak ngobrol di sini untuk sebelum menyimpulkan sesuatu, coba untuk memahami dulu. Nah, sekarang kalau misalnya nih ada beberapa pihak yang masih melihat sisi luar, itu yang kita mau di Hati Plong kita berupaya untuk kita tidak lihat cover ini. Oke, cover ini bermakna banyak cerita di balik adanya pilihan ini. Dan pada saat menjalani cerita itu, disitulah tantangan-tantangan itu ada untuk kesehatan mental mereka. Disitulah kita berperan untuk kesehatan mental mereka. Di luar untuk bagaimana caranya agar mungkin tujuan beberapa, aku bilangnya terapi-terapi untuk yang secara ekstrim, mungkin yang tidak evidence based atau mungkin yang tidak sesuai etik gitu ya. Melakukan itu kan dia fokus pada satu tujuan gitu ya. Switch misalnya kayak gitu. Tapi ada apa di balik itu dan apa tantangannya di situ, apa yang dia rasakan itu seakan-akan jadi layer yang ya udah itu PR kamu secara personal. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau turun dan terjun dalam perjalanan seseorang, ya kita temani dia dan kita memahami dia dari awal. Menuju sebuah pilihan pasti ada fase kebingungan di situ kan. Kalau kita nggak paham kebingungannya, bagaimana kita mau bantu dia untuk bisa menyesuaikan tujuan tentang apa yang dia mau. Apalagi kita cuma pakai standar benar salah, iya tidak gitu kan. Cerita manusia tuh nggak sesederhana itu. Nah, disitulah peran Hati Plong untuk bisa membersamai langkah ini, membersamai ceritanya secara utuh supaya dia bisa membuat dirinya tidak dalam kondisi mental yang membahayakan dirinya. Kalau dia sudah berada dalam kondisi bahaya, otomatis pilihan yang dibuat biasanya tidak bijak gitu kan. Konseling diharapkan menjadi ruang aman supaya rasa aman ini membuat individu ini bisa punya pemikiran yang lebih bijak dan bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Coba kita lihat, kalau akhirnya caranya adalah kasur, kalau akhirnya caranya adalah dengan kekerasan, rasa amannya kan udah pasti terenggut ya. Kalau tidak aman, apa yang kamu harapkan sih? Udah pasti itu akan jadi tadi kayak cerita trauma berikutnya. Yang datang ke kami pun akhirnya bukan lagi untuk urusan awal yang memang jadi permasalahan awal dirinya sendiri, tapi untuk meredakan dulu efek dari semua hal yang sudah dilakukan yang tidak sesuai ethically. Berarti tindak-tindak upaya untuk pengubahan Sogi ini justru malah bikin PR tambahan untuk psikolog klinis yang memang mereka melakukan konseling dengan ramah gender gitu ya Kak? Iya, dengan ethical pasti ya, kan kita punya kode etik sendiri ya. Mengubah pilihan seseorang kan tidak semudah itu. Kalaupun memang dia mau
mau berubah ya harus dari diri dia. Sepertinya sudah mulai panas obrolannya. Kita harus kasih sedikit jeda supaya bisa cooling down lagi dengan kita mau main games nih Kak Putri. Nama gamesnya adalah 3 Word Challenge. Jadi aku akan kasih pertanyaan sama Kak Putri. Nanti Kak Putri akan jawab dengan 3 kata. Dan Kak Putri harus jelasin kenapa Kak Putri pilih 3 kata. Siap Kak Putri? Iya. Oke, yang pertama, kasih aku 3 kata untuk upaya mencegah bunuh diri bagi perempuan dan kelompok ragam gender dan seksualitas. Aman, dukungan, pilihan. Kenapa 3 kata itu? Yang pertama, aman, karena untuk bunuh diri sendiri itu kan isu yang sangat kompleks. Tapi kita bayangin kalau dunia ini rasanya aman, kemungkinan pilihan bunuh diri itu nggak jadi pilihan kan sebenarnya. Tapi ketika rasanya nggak aman, kecenderungannya itu akan meningkat. Jadi kalau kita mau mencegah upaya bunuh diri, pastikan perempuan dan kelompok minoritas itu merasa aman. Rasa aman tuh sangat penting, baik secara fisik maupun secara emosional. Yang kedua adalah lebih spesifik lagi, dukungan. Dukungan bagi perempuan, dukungan bagi kelompok rentan itu tidak harus, definisi dukungan itu bukan iya saya setuju, bukan begitu ya. Definisi dukungan itu sebenarnya adalah ada, hadir. Bunuh diri identik sekali dengan juga rasanya kesendirian menghadapi segala hal kesulitan gitu kan. Tekanannya sudah besar, dihadapi sendirian, otomatis kan gak mudah. Jadi dengan adanya dukungan diharapkan itu rasa itu bukan untuk dibagi 2, tapi rasa kesendiriannya itu lebih berkurang. Itu juga jauh mengurangi beban. Yang ketiga adalah pilihan. Lagi-lagi ini bukan hanya bicara tentang bunuh dirinya, tapi perempuan dan kelompok rentan. Orang itu suka membuat kondisi ini jadi stuck gitu. Gak ada jalan keluar. Upaya pencegahan bunuh diri itu juga bisa dengan menyediakan berbagai pilihan. Atau kalau kita adalah caregiver, kita ingatkan, kita punya pilihan. Pilihan tidak erat dengan solusi ya. Kadang kan masalah itu besar dan kompleks. Dan kita sebagai orang yang mau mencegah itu kadang juga bingung nih mau diselesaikan dari mana gitu kan. Pilihan itu bisa jadi kayak gini. Oke, gimana kalau misalnya sekarang kita minum air putih dulu atau kita pergi ke sini dulu. Pilihan itu bisa seperti itu, bukan berarti pilihan adalah solusi dari masalah A, B, C, enggak. Tapi melihat bahwa ada loh hal lain dulu yang bisa jadi pilihan untuk dilakukan dari sekian banyak hal yang enggak enak di sekitar kamu. Itu kenapa aku pilih 3 kata itu. Aman, dukungan, dan pilihan. Sebenarnya kenapa aku mempertanyakan ini juga karena ini termasuk salah satu concern yang juga aku dapat banyak cerita bahwa ternyata banyak juga teman-teman dari kelompok ragam gender seksualitas yang suicidal thoughts-nya tuh cukup tinggi gitu, dan mereka tuh sekarang sedang berupaya gimana ya supaya kita bisa mengkampanyekan isu ini tapi juga dengan narasi-narasi yang inklusif itu tadi gitu. Itu tadi soal pencegahan bunuh diri. Tapi kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soal layanan akses kesehatan mental yang ramah, sebenarnya aku mau minta Kak Putri memberikan 3 kata yang bisa menggambarkan seberapa penting terapi atau konseling yang ramah dan inklusif gender. Oke, 3 kata ya. Kesadaran, pemulihan, berdaya. Kenapa tuh 3 kata dipilih? Datang ke terapi atau konseling kadang tuh tidak dengan kondisi kondisi saya ini, saya mau ini. Nah, kenapa dimulai dari kesadaran? Supaya kita bisa duduk dulu dan melihat dengan sepenuhnya, dengan hadir penuh apa ya yang terjadi sama saya gitu. Konseling membantu itu dulu. Kita berharap ada kesadaran dulu. Kesadaran juga untuk menerima bahwa banyak ya yang terjadi ya. Jadi wajar ya saya kayak gini. Penerimaan yang penting. Setelah kesadaran tentu ada penerimaan. Nah, setelah 2 hal itu, kenapa aku masuk ke pilihan yang kedua yaitu pemulihan. Tanpa kesadaran tentang journey-nya manusia itu kayak apa, journey-nya kamu sebagai perempuan dan kelompok rentan, nggak akan ada pemulihan juga. Tanpa penerimaan juga nggak ada penerimaan diri ya, bukan penerimaan sosial ya. Setelah kita mulai sadar, setelah kita mulai penerimaan, terus ada
pemulihan. Nanti biasanya kita akan menentukan bersama ya, bagian mana sih dari dalam diri kamu yang mau kamu pulihkan lebih dulu. Manusia itu kompleks kan, jadi yang mana yang mau diduluin. Kita berproses di sini. Pemulihan untuk apa sih? Ya untuk bisa berdaya menjalani hidup ini gitu kan. Balik lagi ke isu bunuh diri kan, nggak mudah kalau setiap hari kita hanya bergejolak gitu kan, hidup atau berhenti, hidup atau berhenti. Jadi kan sebenarnya pilihannya tuh hitam putih sekali. Nah, berdaya itu menyediakan banyak banget ruang untuk kita menjalani hidup. Kayak apa sih kalau jalan A nggak sesuai sama saya, gimana kalau kita coba jalan B, gimana kalau kita coba jalan C. Berdaya itu seperti itu ya. Itu sih 3 ya. Berarti highlight dari konseling yang ramah dan inklusif gender ini bukan juga hanya untuk perempuan dan kelompok minoritas gender dan seksualitas aja, tapi juga untuk mungkin teman-teman laki-laki juga ya Kak, yang kayak mereka merasa kayaknya laki-laki itu harus kuat, kita nggak perlu untuk mengakses layanan kesehatan mental. Kalau misalnya kita ke psikolog artinya kita lemah. Ini juga mungkin yang jadi concern. Kemarin aku sempat lihat di video, potongan-potongan video kalau katanya laki-laki tidak bercerita tapi bla 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 gitu. Ya lagi banyak itu ya tidak bercerita. By the way teman-teman babyku, ayo bercerita ya. Ya betul. Diam-diam aja. Betul, jangan ragu untuk bercerita ya. Yang mana ini akhirnya jadi legitimasi untuk kayak ya udah nggak usah ceritalah ke psikolog, nggak usah akses layanan kesehatan mental dan lain-lain gitu. Itu jadi bumerang juga sebenarnya dan jadi PR juga untuk kita menyuarakan isu ini gitu. Tapi Kak, Betul. kadang tuh aku rasa menjadi caregiver tadi atau menjadi support system tadi itu juga rasanya tidak mudah gitu ya Kak. Tapi keberadaannya support system, caregiver itu juga sangat diperlukan gitu. Jadi aku mau minta Kak Putri untuk memberikan aku 3 kata sebenarnya bagaimana sih pentingnya support system dalam mendukung kesehatan mental. Oke, 3 ya. Yang pertama didengarkan, diterima, dan kebersamaan. 3 itu. Alasannya ya Ul ya. Alasannya Banyak sekali riset yang sudah melihat bahwa active listening atau mendengar aktif ketika seseorang yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja mendapat akses untuk didengarkan, intensitas emosinya turun loh gitu. Jadi kita nih kalau misalnya sedang menjadi support system orang, nomor 1 banget dengerin aja. Mungkin nih kalau kita lagi baik-baik aja sekarang kita rasa emang iya ya didengerin itu ngaruh gitu, kayak nggak cukup deh gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi dalam kondisi emosi intens dan lagi banyak masalah, dikasih solusi pun otak kita mandek gitu, nggak bisa terima. Yang kita butuh adalah outlet buat ngeluarin. Nah, didengarkan itu adalah nomor 1 paling penting dari sebuah support system. Artinya apa? Kalau didengarkan kan iya ideal kalau ada di dekat kamu, tapi kalaupun nggak ada ya juga bisa tetap buat telepon atau tetap buat berkoneksi gitu ya sama orang-orang yang bisa untuk mendengarkan kamu. Didengarkan juga artinya apa ya? Perlu ruang untuk bercerita. Support system gak akan ada gunanya kalau kita misalnya orang yang sedang tidak baik-baik saja ini didiam aja, karena jadi gak berfungsi. Itu kan harus saling, yang mendengarkan ada, yang mau didengarkan juga mau untuk bercerita. Saya paham sekali kalau misalnya ada beberapa dari kita yang mungkin krisis rasa percaya ya sama orang. Ya kita coba spill the tea dikit-dikit dulu lah ya. Kalau misalnya orang ini bisa dipercaya nih sedikit, ya udah kita naikin lagi intensitasnya. Tapi jangan sampai kita over generalisasi bahwa satu orang tidak bisa dipercaya maka semua orang tidak bisa dipercaya. Yang kedua adalah diterima. Diterima sama disetujui itu berbeda. Sering banget dalam menjadi support system yang baik kita mungkin takut untuk memberi feedback atau bingung gimana caranya bilang kalau kamu ini udah cerita berulang-ulang loh tentang hal yang sama. Solusi kamu gitu terus kayak gitu ya. Kamu harus coba yang lain. Misalnya kayak gitu. Artinya diterima ini bukan tentang menyetujui cara yang sama berulang itu, tapi diterima emosinya. Oke, stuck ya. Stuck rasanya dengan cara yang sama. Bingung rasanya, emosinya yang diterima. Karena kalau emosi ini tidak diterima, outletnya jadi tetap penuh di dalam diri, dia nggak ada ruang untuk keluar. Tapi perilakunya yang bisa untuk didiskusikan gitu. Jadi abis diterima tadi aku bilang adalah kebersamaan. Nah banyak sekali mungkin yang kita lihat ya, oke, kita punya akun media sosial A, B, C. A followersnya segini, B friendsnya segini, C. Tapi kok pas ada masalah rasa sendiri amat ya, kemana nih ribuan orang ini kayak gitu kan. Nah artinya apa sih?
Ada saja dan melewati bersama itu 2 hal yang berbeda. Kalau bersama artinya orang ini bisa untuk kita percaya bahwa kalau kita lagi ada apa-apa, dia tetap bersama saya. Tetap bersama saya ini juga bukan berarti setuju ya, tetap ada aja. Ini mirip kayak hubungan ibu dan anak ya. Misalnya gini, seorang ibu nggak juga boleh untuk membenarkan semua perilaku anaknya. Tapi kalaupun anaknya tidak benar, bukan berarti ibu ini tidak sayang sama anak. Support system yang baik itu juga seperti itu. Kalau misalnya ini nggak benar, bukan berarti kita cut off kayak gitu misalnya, kecuali memang itu membahayakan kita atau ada dalam kondisi tertentu kita lagi nggak dalam situasi oke untuk jadi support system, ya udah dibicarakan, tapi bukan berarti kita tinggalkan. Jadi begitu ya babyku, karena gimana ya Kak, ternyata jadi support system itu juga punya beban yang cukup berat gitu. Artinya kita harus bisa menampung semua emosi-emosi tadi gitu. Dan balik lagi ke kondisi tubuh masing-masing, tidak semua orang juga siap. Mungkin babyku di sini yang merasa kayaknya gue nggak punya temen atau gue nggak punya support system yang mau dengerin cerita gue, tuh artinya mereka memang sudah harus untuk mengakses layanan kesehatan mental. Kalau mereka merasa tidak punya ruang aman, maka ada psikolog yang juga mau mendengarkan cerita mereka, mau menjadi tempat sampah emosinya supaya emosi-emosi tadi bisa tersalurkan gitu. Psikolog pun punya psikolog kok. Aku pun ke psikolog ketika tuh. kan nggak apa-apa. Manusia ya. Oke deh kalau gitu Kak Putri, obrolan hari ini benar-benar bikin kita jadi makin sadar kalau ternyata isu kesehatan mental itu isu yang cukup kompleks, dekat dengan kita, tapi kadang kita tidak menyadari hal itu. Nah, sebelum kita menutup obrolan hari ini, tema kita hari ini soal perempuan dan kesehatan mental, jadi bertepatan dengan peringatan International Women's Day tahun ini, temanya adalah acceleration action. Jadi menurut Kak Putri, gimana sih kita bisa memanfaatkan momentum ini sekali lagi untuk kita bisa meningkatkan awareness tentang pentingnya kesehatan mental, terutama untuk perempuan dan kelompok ragam gender dan seksualitas. Oke, aku mau bicara sama perempuan dan kelompok rentan ini. Yang pertama, multiple roles itu nyata ya. Jadi biasanya perempuan tuh punya peran yang banyak amat kayak gitu kan, sampai dia lupa untuk berperan untuk dirinya sendiri. Aku memaknai akselerasi yang paling pertama adalah bagaimana perempuan bisa nurturing dirinya sendiri dulu. Aku merasa campaign itu penting. Jadi sebagai perempuan, oke lah punya naluri untuk nurture banyak hal gitu kan. Tapi coba nurturing diri sendiri dulu supaya dalam menjalani peran-peran ini energi kamu cukup. Yang kedua, berharap sekali bahwa sejak dini kita tidak menyuarakan hal yang tadi, bahwa laki-laki lebih berharga sebagai seorang anak, perempuan rasanya belum cukup yang kayak gitu, karena itu banyak sekali berpengaruh pada keberhargaan diri. Semuanya itu sama, punya kesetaraan, punya kesempatan untuk berkembang dan juga punya tanggung jawabnya masing-masing. Tindakan nyata berikutnya yang aku harapkan yang pastinya kalau ngomongin sistem pasti kebijakan yang ramah untuk perempuan, untuk kelompok rentan, berbagai ragam pilihan yang dibuat semoga bisa untuk mendapatkan ruang amannya masing-masing seperti itu. Yang juga nggak kalah penting dari ini adalah aku berharap sekali kita semua punya bekal psychological first aid untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam menciptakan komunitas yang sehat mental. Jadi tidak hanya pilihannya ke profesional tapi juga ke sekitar kita, sehingga tiap orang yang ada sekitar tuh punya kemampuan, keterampilan untuk menjadi support system yang baik. Menunggu sekali PFA ini jadi bagian dari kurikulum mungkin ya. Jadi lebih tersebar luas sejak dini kan, atau lebih banyak lagi orang bisa melakukan ini, so akses bantuan jadi jauh lebih mudah untuk didapat. Dan menurut aku juga penting sih untuk kita bisa, at least kita tahu apa itu psychological first aid gitu. Terima kasih banyak Kak Putri untuk obrolan hari ini. Senang banget bisa banyak ngobrol dan belajar soal pengalaman dan juga cerita-cerita yang bisa Kak Putri sampaikan. Semoga setelah ini semakin banyak babyku yang sadar bahwa kesehatan mental itu adalah hak setiap individu, bukan hak istimewa untuk segelintir orang aja gitu. Semoga juga stigma dan diskriminasi yang masih jadi
penghalang besar dan PR kita mungkin bisa nih dengan keberanian yang kita punya untuk berbicara, untuk memanfaatkan platform-platform yang kita punya itu untuk kita bisa menciptakan perubahan. Jadi buat babyku yang masih mendengarkan sampai detik ini, mari kita mulai dari diri sendiri untuk menciptakan ruang aman untuk berbicara tanpa menghakimi satu sama lain gitu. Jangan lupa untuk terus juga sebarkan kesadaran kalau kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik, dan yang paling penting jangan ragu untuk mencari bantuan jika teman-teman merasa sudah perlu atau sudah butuh, karena balik lagi kawan-kawan itu layak dan berharga dan juga kawan-kawan tidak sendirian. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian yang lain babyku, dan sampai jumpa di Baby Talk Podcast selanjutnya. Baby Talk, bebas bicara, your safe platform to talk. Bye-bye. Thank you Kak Putri. Bye-bye. Makasih semuanya.